Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa ya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sebagai orang yang beriman berupa kesehatan jasmani dan rohani yang dapat kita rasakan pada saat ini sehingga kita dapat bersujud di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, melaksanakan salat Idul Fitri pada hari ini dengan berjamaah meski dalam situasi darurat wabah saat ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 55. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam ini tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya, yang mana telah menuntun kita, membawa petunjuk bagi kita semua dari zaman jahiliyah, zaman jahil sekarang ini menuju zaman Islam yang dapat kita rasakan saat ini pula. Sehingga pada saat akhir zaman nanti kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang sangat ingin sampai kepada hari ini, pada bulan ini, yaitu 1 Syawal 1441 Hijriah. Hari ini kita sampai kepada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kemenangan umat Islam, hari kebahagiaan umat Islam dengan bergema takbir di mana-mana. Akan tetapi orang-orang yang berkeinginan untuk sampai pada hari ini, ada pula ajal telah mendahului mereka. Oleh sebab itu tidak dapat ikut berkumpul bersama kita pada hari ini dikarenakan berada dalam zona darurat penularan wabah COVID-19. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar ini pula khususnya saya serukan kepada diri saya pribadi sebagai khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu menjaga, mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan nilai-nilai takwa. Hanya dengan takwalah kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini judul khotbah kita yaitu tentang mengevaluasi ibadah amaliyah Ramadan kita dalam situasi yang sangat darurat. Dalam situasi dan kondisi saat ini penting untuk kita pahami bersama
dengan tidak mengedepankan kesombongan dan takabur dalam diri kita sebagai seorang yang beriman, dengan kekuatan keimanan dalam hati kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agama Islam ini secara hafal, mengenai tentang ibadah amaliyah kita selama di bulan Ramadan kemarin. Dalam situasi darurat, selama kita dihimbau oleh pemerintah untuk beribadah di rumah masing-masing, selama bulan Ramadan, apakah kita semakin meningkat amal ibadah kita, ataukah semakin bermalas-malasan amalan ibadah kita? Karena sejatinya apapun amalan yang kita lakukan, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 141, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Makanya maknanya yaitu amalan selama di bulan suci Ramadan, semua amalan-amalan yang kita lakukan maka dapat menyelamatkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mudik, untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bukan jabatan tertinggi yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jabatan di dunia tertinggi hanyalah seorang raja, hanyalah seorang presiden. Dan itu tidak akan kita bawa bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bawa adalah amaliyah-amaliyah ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dan tentu amaliyah-amaliyah yang akan selanjutnya kita pertemukan lagi, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, entah itu dalam situasi, dalam kondisi seperti ini, dalam di rumah yang kita kerjakan, ataupun di dalam masjid secara bersama-sama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadah dilakukan di dalam rumah masing-masing, ataupun yang melakukannya di dalam masjid, melakukannya sendiri-sendiri, ataupun dengan cara berjamaah, semua pasti ada nilai pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemuka agama di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulullah, yaitu Al-Hadis atau sunnahnya, bukan pendapat-pendapat diri kita sendiri. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas tertinggi, yang maha menerima amalan ibadah kita, yang maha mengetahui apa amalan ibadah kita, dan maha pemaaf atas semua amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dalam kondisi dan situasi saat ini, dalam kondisi darurat wabah ini yang melanda dalam wilayah kita, terkhususnya di Indonesia, bagi kita yang memiliki merasa kelebihan kemampuan dalam segi kesehatan fisik, bentuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam kesempatan beribadah setelah di bulan suci Ramadan ini. Dalam tahun ini, sesulit apapun kondisi kita, selemah apapun situasi kita, tentu akan tampak kuat dan hebat jika kita memiliki kekuatan iman dan takwa dalam diri kita semua. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama puasa Ramadan adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama puasa Ramadan adalah takwa. Sifat orang bertakwa ada 6 di dalam Al-Qur'an. Menurut Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzi yunfiqu fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menggunakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 6 orang ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Bersedekah pada saat lapang dan sempit yang pertama. Situasi kondisi darurat seperti inilah kita semua diuji. Yang kedua yaitu menahan amarah. Apapun kondisi kita, tetap harus menjaga amarah kita. Yang ketiga yaitu memberi maaf, meskipun kita kadang khilaf, dalam kondisi kita saling menyalahkan, ataupun kita berprasangka buruk kepada teman yang lain atau tetangga kita.
Yang keempat itu segera ingat Allah jika kita bersalah. Karena sejatinya orang yang bertakwa akan selalu mengingatkan diri kita sendiri. Ya, kalau kita bersalah, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, banyak bertaubat dan beristighfar, karena sejatinya sifat manusiawi dalam diri kita selalu berbuat dosa. Karena sejatinya sifat manusiawi itu adalah seorang yang lupa akan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang terakhir yaitu yang keenam, tidak larut dalam dosa dan segera memperbaiki diri kita. Meskipun telah terlintas dari diri kita dosa yang kita sengaja maupun tidak disengaja dalam situasi kondisi seperti ini. Maka dari itu, marilah kita mengevaluasi diri kita selama ini untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita semua masih bisa dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa qala wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Tsumma a'lamu wa inna Allaha amarakum bis-sholati was-salami 'ala rasulihi wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wilayah atau lingkungan yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang melanda di negeri yang kita cintai ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi lingkungan tempat yang kita tinggal ini sampai masa darurat wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa wa'fu 'anni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimin ahliha waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna min ladunka nasira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dafa' 'anna al-balaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsya wal munkar wal riba waz zina wal wasuyuf wa mukhtalifat alwanuh wa syadaida wal mihan wa ma dhahara minha wa ma batan min baladi hadha khassah wa min baladil muslimin amman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal syafa'ati Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku panitia zakat Masjid Miftahul Iman tahun 2020 ingin menyampaikan bahwasanya zakat yang terkumpul di tahun ini yaitu sebanyak Rp3.984.000 berupa uang, yaitu dan 12,5 kg berupa beras. Kemudian telah dibagikan secara habis kepada yang berhak yang menerima, yaitu sebanyak 30 orang. Baik, saya ulangi kembali. Jumlah zakat yang terkumpul di Masjid Miftahul Iman tahun 2020 yaitu sebanyak Rp3.984.000 berupa uang dan 12,5 atau 12,5 kg berupa beras. Kemudian dibagikan secara habis kepada yang berhak menerima sebanyak 30 orang. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya mewakili panitia zakat Masjid Miftahul Iman tahun 2020 mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi untuk mempersingkat waktu karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka untuk mukadimah yang pertama yaitu kami ikut yang di depan, kemudian yang kedua yaitu kami diberikan amanah untuk mewakili kaum bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikan permohonan maaf dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Kemudian untuk yang ketiga, sebelumnya nanti caranya simpel aja Bu, dan kami juga menyampaikan simpel, cukup dijawab dengan bersedia ya Pak Bu ya. Kemudian yang ketiga, apabila acara penyampaian permohonan maaf nanti sudah selesai, jamaah tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Jadi langsung membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sekali lagi jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu sekali lagi mari kita awali acara permohonan maaf ini adalah biar pada kesempatan hari ini dengan didahulukan dengan bapak-bapak dari mewakili dari bapak-bapak. Kami dari kaum bapak-bapak selama 1 tahun berinteraksi dengan kaum ibu-ibu, baik itu berjamaah di masjid maupun dalam bermasyarakat, banyak kesalahan, kekhilafan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kami dari kaum bapak-bapak memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kaum ibu-ibu. Apakah bersedia kaum ibu-ibu untuk memaafkan kaum bapak-bapak? Terima kasih. Sebaliknya kami mewakili dari kaum ibu-ibu. Selama kaum ibu-ibu berinteraksi dengan kaum bapak-bapak dalam 1 tahun ini, baik berjamaah di masjid maupun dalam di masyarakat, banyak kekhilafan, kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja.
maka kaum ibu-ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kaum bapak-bapak. Apakah kaum bapak-bapak bersedia untuk memaafkan? Terima kasih. Jadi mudah-mudahan dalam acara halal bihalal pada kesempatan hari ini dari bapak dan ibu ikhlas untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang menjadi kesalahan kita bersama. Terima kasih dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi rangkaian acara sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Kami selaku panitia sholat Idul Fitri pada pagi hari ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya